Karena pada cuaca seperti ini kita tidak fokus pada yang lain, fokusnya kepada pencegahan yang mengakibatkan kegagalan tanaman kita dari serangan busuk buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, mengawali perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, kami akan membagikan video terkait fokus pada buah coklat di cuaca yang sangat dingin, di kelembapan yang sangat tinggi. Dari serangan busuk buah pada tanaman coklat kita harus memiliki cukup fokus supaya tanaman kita tidak terjangkiti oleh sebab-sebab terjadinya busuk buah. Karena ini sangat penting, kalau kita tidak memiliki fokus maka dan tidak melakukan pencegahan, tanaman kita akan mengalami kerusakan yang disebabkan oleh tumbuhnya cendawan, di mana cendawan ini akan menginfeksi tanaman kita. Akibatnya tanaman kita akan mengalami kerusakan dan akibatnya kita akan mengalami kerugian. Dan ini mempertaruhkan waktu kita selama 1 tahun, anak istri kita masa depannya. Bagi anak-anak kita, apabila kita tidak memiliki cukup waktu fokus pada buah coklat yang masih membentuk seukuran ibu jari, di mana kita harus memiliki fokus dari serangan jamur patogen. Jadi di sini kita mempergunakan, kan kawan, di sini ada bahan aktif yang memang untuk melakukan pencegahan busuk buah, yang di sini memberikan imunitas tanaman kita supaya terlindungi dari serangan cendawan penyebab busuk buah. Di sini ada merek bahan aktif Swallow, kan kawan. Kandungan sulfur dalam bahan aktif ini 80 WP. 80 WP ini sangat memberikan antibodi daripada serangan busuk buah coklat. Di sini mengandung unsur vitamin yang cukup, bisa dipergunakan dengan dosis untuk pencegahan di musim penghujan, di musim yang dingin, di kelembapan yang tinggi, di pH tanah yang menurun. Ini sebagai vitamin dan sebagai pencegahan busuk buah. Ini ada di merek yang lain, bukan berpatokan pada merek, patokannya ialah bahan aktifnya. Bisa dipergunakan untuk pencegahan. Periode pertama 3 sendok per tangki. Ini 3 sendok ini per tangki. Ini disemprotkan ke seluruh buah, daun, dan disemprotkan dengan hembusan yang berkabut, yang embun, kan kawan. Yang berkabut, yang embun, biar diserap secara maksimal. Apabila menetes, nanti yang tersisa malah air, baik di buah maupun di daunnya atau di pohonnya. Karena bahan aktif dan air itu lebih berat bahan aktif. Jadi yang tertinggal apabila kita melakukan penyemprotan dengan sampai menetes, itu justru kurang maksimal dan boros, kurang efektif. Jadi semprotkan dengan berkabut, itu lebih akan terserap secara maksimal, bahan aktif tidak akan menetes. Ini untuk periode pertama, semprotkan 3 sendok per tangki. Kemudian seminggu setelah penyemprotan kita melakukan interval yang berikutnya. Setelah 1 minggu bisa sampai 5 sendok, kan kawan. Ini untuk mencegah terjadinya serangan busuk buah. Jadi kita harus fokus pada buah di cuaca, di kelembapan yang sangat tinggi, supaya tanaman kita tidak mengalami kerusakan disebabkan oleh cendawan yang menginfeksi tanaman coklat kita di musim hujan yang tinggi. Terlebih terjadi hujan siang dan malam yang dibarengi dengan sinar matahari. Itu sangat berpotensi tumbuhnya jamur, bakteri penyebab busuk buah pada tanaman coklat kita. Untuk mencegah Helopeltis di musim penghujan, kita harus mempergunakan yang bersifat kontak, kan kawan. Karena yang bersifat kontak langsung pada posisi sasaran, langsung mati. Ini bisa, kan kawan, pergunakan Sipermetrin yang ada di merek Sidometrin ini
20 mili per tangki. Dicampurkan dengan ini, kemudian diaduk dalam satu tangki ini, disemprotkan dengan penyemprotan yang sama. 2 kali penyemprotan setiap 1 minggu sekali. Setelah itu bisa di rolling dengan, di sini ada mereknya Maroke Shop. Kandungan yang utama di sini K2O 50%, 52% ini untuk setelah 2 kali penyemprotan mempergunakan ini kan kawan. Jadi ini 2 minggu setelah mempergunakan ini, kita mempergunakan ini tujuannya apa? Biar buah lebih padat, lebih berbobot, lebih berbiji, lebih lebat, kulitnya mengkilat, dan ini akan merangsang bunga-bunga baru. Ini, dan kandungan yang kedua, ini juga masih meliputi sulfur dengan hara sulfurnya, kandungan persentasinya 18%. Ini untuk mencegah busuk buah. Jadi 2 paduan, K2O ini untuk buah, untuk montokin, untuk lebetin, untuk biar lebih padat, berbiji, berbobot. Ini kandungan kedua lebih untuk pencegahan, yaitu memberikan imunitas, kekebalan tanaman buah coklat kita dari serangan patogen, cendawan, bakteri penyebab busuk buah. Jadi ini kawan-kawan bisa semprotkan 2 kali setelah ini penyemprotan, kemudian diganti ini 2 kali juga. Ini untuk perawatan di musim penghujan. Jangan menyampurkan kandungan bahan aktif yang mengandung N di musim penghujan. Karena kandungan itu akan lebih memicu tumbuhnya bakteri. Karena sifat dingin yang ada di N itu sangat berbahaya di musim penghujan, di musim kelembapan yang tinggi. Jadi jangan pergunakan kandungan N dalam pupuk apapun. Walaupun itu minimal, jangan pernah gunakan kandungan nitrogen. Karena nitrogen memicu pucuk baru, memicu kedinginan, kelembapan, akibatnya justru tanaman kita malah akan mengalami lebih parah. Karena kandungan N memicu terjadinya dingin, sedangkan bakteri, jamur, penyebab busuk buah itu tumbuh di cuaca yang dingin, di cuaca pergantian cuaca yang memiliki kelembapan yang sangat tinggi. Jadi seperti itulah kan kawan, semoga bermanfaat video ini. Apabila ini video ada manfaatnya bagi kawan-kawan, kiranya bisa dibantu di subscribe, di like, di share. Bagi kawan-kawan yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya bagi kawan-kawan yang sudah subscribe. Selamat berjumpa di kesempatan yang akan datang. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kekurangan yang kami miliki, baik waktu, ruang, tempat, gambar, serta keilmuan kami. Demikianlah, salam sukses selalu buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.